Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Apakah kalian sudah siap untuk belajar SKI hari ini? Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila. Saya merupakan mahasiswi semester 6 Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Ilmu Al-Quran An-Nur, Bantul, Yogyakarta. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, yaitu mengenai strategi apa saja yang dilakukan selama dakwahnya di Madinah. Mari kita belajar bersama. Jadi, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah itu berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Lalu, apa saja sih strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah? Yuk kita simak bersama-sama. Strategi yang pertama adalah pembangunan masjid. Jadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan mendirikan masjid sebelum bangunan-bangunan lainnya, selain kediaman beliau sendiri. Mengapa? Karena masjid mempunyai potensi yang sangat vital dalam menyatukan umat dan menyusun kekuatan untuk membina masyarakat Islam atau daulah Islamiyah berlandaskan semangat tauhid. Masjid ini memiliki fungsi yang sangat banyak. Masjid merupakan tempat utama dalam melaksanakan kegiatan ibadah dan keagamaan. Masjid juga sebagai pusat kegiatan pendidikan, musyawarah, dan tempat pengadilan. Masjid tersebut dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin, yang kemudian masjid tersebut kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Strategi yang kedua adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin berasal dari Mekah, sedangkan kaum ansor berasal dari Madinah atau penduduk asli. Meskipun berbeda suku, mereka harus menjalin hubungan persaudaraan dengan kuat. Nah, apa sih tujuan Rasulullah mengambil langkah ini? Tujuannya adalah untuk menghilangkan konsep persaudaraan berdasarkan keturunan dan nasab menjadi persaudaraan yang berdasarkan atas agama Islam. Sebagai contoh, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Haris bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Itbah bin Malik, begitu seterusnya. Tiap-tiap kaum Ansor dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin. Strategi yang ketiga adalah perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi. Apa sih isi perjanjiannya? Yaitu, tidak semua penduduk Madinah beragama Islam. Jadi, ada yang menganut Yahudi, Nasrani, bahkan ada yang belum memeluk agama sama sekali. Kemudian, hasil kesepakatan tersebut diberi nama dengan Mitsaq Madinah atau Piagam Madinah. Apa sih isi Piagam Madinah tersebut? Isinya adalah, yang pertama, bahwa kaum Yahudi bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Di sini Rasulullah mengajarkan tentang toleransi keagamaan. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi tidak ada pemaksaan beragama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Yang ketiga, kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib menasehati, tolong-menolong, melaksanakan kebajikan dan keutamaan. Di sini Rasulullah mengajarkan tentang keadilan, tidak ada yang dibeda-bedakan. Semuanya baik muslim maupun Yahudi harus saling menasehati dan tolong-menolong satu sama lain. Yang keempat, bahwa kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Yang terakhir, bahwa siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya, kecuali orang-orang yang zalim dan bersalah, sebab Allah menjadi pelindung orang-orang yang baik dan berbakti. Di sini Rasulullah mengajarkan bahwa Madinah adalah rumah bersama yang harus dilindungi, walaupun beda agama, tetapi Madinah itu tetap rumah bersama. Strategi yang keempat adalah meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam.
Dengan masuknya Islam di Madinah, diperlukan sistem pemerintahan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan musyawarah. Jadi, Rasulullah di sini membangun sebuah aturan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Aturan-aturan tersebut harus sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tidak sembarangan ya. Alhamdulillah, pembelajaran mengenai strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah telah selesai kita bahas. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis pada kolom komentar di bawah ya. Sampai bertemu lagi dengan tema-tema yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.